siapkan makan siangku. Aku lapar, teriak Zafir sambil memeluk bantal empuk dan masih enggan membuka matanya. Hening. Tidak ada sahutan, membuat pria tampan itu terpaksa membuka mata dan mengernyitkan alis. Dengan malas, Zafir bangun dan terduduk di samping ranjang. Kedua matanya melirik koper yang berdiri kokoh di dekat pintu keluar. Dalam hatinya, Zafir tersenyum, berpikir bahwa Naila tidak jadi pergi karena masih ada koper di sana. Naila, panggil Zafir sambil membuka pintu dan melihat keluar kamar, mencari keberadaan Naila. Tetapi suasana di rumah itu tetap hening, cuih. Selalu membuat marah. Zafir masuk kembali ke kamar mandi dengan enggan dan menarik handuk lalu melangkah ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Zafir tidak bisa menemukan pakaiannya di atas ranjang. Biasanya, Naila sudah menyiapkan pakaiannya untuk ke pesta. Apakah dia sedang memasak? Sungguh lamban sekali, gerutu Zafir sambil membuka lemari dan mengeluarkan tuxedo lalu memakainya. Mana dasiku? Zafir masih juga berteriak dan merasa mulai terganggu karena Naila juga belum muncul di hadapannya. Seperti biasanya, wanita itu biasanya akan berlari dengan tergesa-gesa walau tubuhnya masih bau asap makanan. Dengan menahan emosi, Zafir mulai membongkar laci berisi dasi yang sebelumnya tersusun rapi oleh Naila. Bukan ini juga terlalu panjang. Warna ini tidak cocok. Zafir membuang beberapa dasi yang sudah dicobanya ke lantai tanpa mempedulikan siapa yang akan menyusun kembali. Setelah beberapa saat, Zafir berhasil mendapatkan dasi yang diinginkannya. Pria itu bahkan kesulitan menemukan kaos kakinya dan semakin merasa kesal sambil menatap kosong ke arah pintu kamar. Sedikit curiga karena bayangan Naila juga belum muncul. Naila, tanpa sengaja, mata Zafir melirik sebuah kertas catatan kecil di atas nakas samping tempat tidur. Selamat tinggal, Zafir Abraham. Saya akan menunggu surat panggilan untuk menjalani persidangan cerai kita. Jaga dirimu baik-baik. Zafir segera menggumpalkan kertas kecil itu dengan amarah yang sudah berhasil membungkus kepalanya. Kurang ajar, Zafir berdiri dan berjalan bolak-balik di kamarnya dengan gelisah sambil tetap menggenggam kertas kecil yang berisi kalimat menjengkelkan baginya. Kertas itu sudah mengumpal menjadi sebuah bola kecil nan kusut. Saya mau melihat kamu bisa bertahan sampai di mana tanpaku, geram Zafir sambil mengertakkan gerahamnya. Sementara di dalam bus, Naila menerima panggilan dari Sander Abraham, sang mertua ayah dari Zafir Abraham. Kamu di mana? Papa mau mengunjungi rumah, ucap Sander tanpa menyadari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan rumah tangga putranya. Naila tidak mampu menahan air mata dan tangisannya karena sungguh berat menceritakan kepada mertuanya itu. Saya akan bercerai dengan Zafir, Papa, sahut Naila singkat. Apa yang terjadi? Di mana kamu, Nak? Sander merasa terkejut dengan berita yang baru diterimanya. Naila menggelengkan kepala dan berusaha menahan gejolak kesedihan yang ada dalam dirinya. Naila, kemarilah. Singgah ke rumah Papa. Papa berjanji akan menyelesaikan masalah yang kamu alami. Mari kita bicara baik-baik. Zafir mungkin salah, tetapi saya sendiri yang akan memberikan pelajaran kepada putraku. Sander berusaha membujuk Naila, tetapi Naila sudah berpikir sangat lama. Saat ini, dia sedang berada dalam sebuah bus yang akan membawanya ke kota lain. Naila bertekad untuk hidup bersama dengan sang adik yang masih dalam proses penyembuhan. Untuk apa tetap tinggal di rumah Zafir dan diperlakukan layaknya seorang pembantu rumah tangga? Tidak, Papa. Saya butuh waktu untuk menenangkan diri. Saya akan menghubungi Papa dan menanyakan kabar nanti. Selamat tinggal, Papa. Usai mengatakan demikian, Naila menutup panggilan dan segera mematikan ponselnya. Sementara di pihak seberang, Sander mulai terbalut emosi dan segera menghubungi Zafir. Dia merasa berhutang budi moral untuk menjaga Naila karena hutang budi kepada ayah Naila. Ayah Naila pernah membantunya sehingga dia terlepas dari jerat hutang dan hukum. Namun, waktu memisahkan keakraban dari kedua sahabat lama tersebut. Sampai akhirnya, Sander menemukan Naila di rumah sakit sedang menunggu operasi sang adik sementara Sander sendiri sedang menunggu Zafir yang baru saja kecelakaan. Sander memutuskan agar Naila menikah dengan Zafir juga atas dasar pertimbangan agar bisa menjaga anak sahabatnya tersebut. Sander dapat membantu biaya pengobatan adik Naila dan juga kebutuhan Naila akan dipenuhi secara keseluruhan, namun yang Naila alami adalah lain dengan kenyataan yang Sander harapkan. Zafir tidak pernah memperlakukan Naila layaknya seorang istri. Sander menghela napas panjang sebelum menghubungi Zafir. Zafir, kamu cari Naila sampai ketemu atau aku akan mencoretmu dari daftar pewaris dan menyumbangkan semua hartaku kepada orang lain. Klik, panggilan diputuskan secara sepihak dan Zafir terduduk mematung di tepi ranjang. Menatap layar ponselnya tanpa berkedip,
sebuah panggilan singkat namun suara sang ayah terdengar jelas. Pesannya sangat jelas, dia juga tidak pernah mengharapkan Naila pergi. Walau demikian, dia tidak menginginkan sebuah pernikahan yang mengikatnya tanpa dia setujui. Sander dapat membantu biaya pengobatan adik Naila dan juga kebutuhan Naila akan dipenuhi secara keseluruhan, namun yang Naila alami adalah lain dengan kenyataan yang Sander harapkan. Zafir tidak pernah memperlakukan Naila layaknya seorang istri. Sander menghela napas panjang sebelum menghubungi Zafir. Zafir, kamu cari Naila sampai ketemu atau aku akan mencoretmu dari daftar pewaris dan menyumbangkan semua hartaku kepada orang lain. Klik, panggilan diputuskan secara sepihak dan Zafir terduduk mematung di tepi ranjang. Menatap layar ponselnya tanpa berkedip, sebuah panggilan singkat namun suara sang ayah terdengar jelas. Pesannya sangat jelas, dia juga tidak pernah mengharapkan Naila pergi. Walau demikian, dia tidak menginginkan sebuah pernikahan yang mengikatnya tanpa dia setujui. Wanita itu juga sangat cantik dan menarik, serta telaten dalam pekerjaan rumahnya sehingga Zafir kehabisan akal untuk memperburuk hidup Naila. Zafir memecat semua art di rumah besar itu agar dapat membuat hari-hari Naila sangat sibuk dengan urusan rumah, sehingga dia bisa berhubungan terus dengan Sevia Putri. Selain tidak menyukai keramaian, Zafir merasa hidup hanya perlu ada Naila di dalam rumah besar tersebut. Zafir bebas berjalan kemana-mana hanya dengan mengenakan handuk dan Naila mampu melakukan semuanya. Demikian juga untuk kebutuhan biologisnya. Selain itu, Zafir juga bisa bermesraan dengan Sevia Putri di luar rumah. Selayaknya masa pacaran yang indah dan ada seorang istri yang menunggunya dengan setia di rumah. Zafir juga merasa Naila mulai terbiasa dengan sikap yang dia tunjukkan karena wanita itu tidak pernah mengeluh. Sampai hari ini, Zafir menatap kosong ke arah koper yang masih berdiri di samping pintu. Dia sudah mencari ke semua sudut rumah dan ruangan yang ada. Tidak ada bayangan wanita itu sama sekali.